teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang perhutanan sosial, mulai dari pengertian, tujuan, peran pendamping, hingga tantangan dan faktor keberhasilannya. Yuk, langsung saja kita mulai. Perhutanan sosial adalah program pemerintah yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari. Tujuannya bukan hanya menjaga hutan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Program ini mencakup beberapa skema seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat. Namun, dalam praktiknya, masyarakat sering menghadapi kendala sehingga dibutuhkan peran pendamping melalui kegiatan pendampingan. Lalu, apa itu pendampingan? Pendampingan adalah proses membantu masyarakat agar mampu mengelola hutan secara mandiri, mulai dari perencanaan hingga pengembangan usaha. Mengapa pendampingan itu diperlukan? Karena tidak semua masyarakat memiliki kapasitas teknis, kelembagaan, dan akses pasar. Tujuan dari pendampingan itu sendiri meliputi penguatan kelembagaan kelompok, penguatan sosial masyarakat, peningkatan kapasitas teknis, penguatan konservasi, dan penguatan ekonomi. Hal ini sejalur dengan tujuan perhutanan sosial secara umum, yaitu segi ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dari segi lingkungan, menjaga kelestarian hutan, dan dari segi sosial, meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat. Pendamping itu sendiri memiliki peran penting sebagai fasilitator, motivator, advokator, edukator, dan mediator. Agar pendampingan berjalan efektif, seorang pendamping harus memiliki kompetensi seperti kemampuan komunikasi dan pemberdayaan, pengetahuan teknis tentang kehutanan, serta kemampuan memahami kondisi sosial masyarakat. Pendamping bukan pengambil keputusan, tetapi membantu masyarakat untuk menjadi lebih mandiri. Keberhasilan perhutanan sosial dapat dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama, dari sisi ekologi. Program ini harus mampu menjamin kelestarian hutan, menjaga fungsi ekosistem, serta melindungi keanekaragaman hayati untuk generasi sekarang dan mendatang. Yang kedua, dari sisi ekonomi, perhutanan sosial harus mampu memberi manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan. Yang ketiga, dari sisi sosial, program ini diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang inklusif, rukun, dan saling mendukung dengan partisipasi yang semakin meningkat. Yang keempat, dari sisi kelembagaan, keberhasilan terlihat dari kuatnya lembaga lokal yang mandiri dan mampu menjadi penggerak utama pengelolaan hutan. Yang terakhir, dari sisi tata kelola, pengelolaan hutan harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, sehingga tercipta sistem yang jujur dan bertanggung jawab. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah konflik lahan yang terjadi karena tumpang tindih klaim dan batas wilayah antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Kemudian, keterbatasan teknologi di mana akses terhadap teknologi masih kurang sehingga menghambat produktivitas dan pengelolaan hutan yang optimal. Selain itu, kurangnya pendampingan juga menjadi tantangan karena tidak semua masyarakat mendapat bimbingan yang cukup dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Yang terakhir adalah regulasi dan birokrasi, di mana proses perizinan yang rumit serta kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat menjadi hambatan dalam pelaksanaan perhutanan sosial. Keberhasilan perhutanan sosial didukung oleh 5 pilar utama, yaitu inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, sistem evaluasi untuk memastikan program berjalan dengan baik, penguatan kelembagaan agar masyarakat dapat mandiri, kualitas pendampingan yang baik, serta kolaborasi multi pihak. Dengan pilar ini, program diharapkan dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Perhutanan sosial adalah program untuk mengelola hutan secara lestari, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilannya ditentukan oleh keseimbangan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta didukung oleh pendampingan, kelembagaan yang kuat, serta kolaborasi dari berbagai pihak. Sekian penjelasan mengenai perhutanan sosial dan peran pendamping di dalamnya. Semoga materi ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya.